Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian, para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, para haji. Tolong didengarkan ya. Wahai saudara-saudaraku semua, saya merasa gelisah, saudara-saudaraku, wahai para kiai. Karena apa? Itu karena saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bahwa masjid khususnya di kota-kota besar itu adalah kebanyakan dikunci. Setelah Anda semua melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Itulah wahai para kiai. Jadi terus terang, saya merasa terenyuh gitu loh. Karena saya melihat sendiri, menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dalam batin saya berkata, kok masjid kok dikunci? Ini gimana gitu loh. Jadi kaget saya itu. Ya, kaget dengan adanya masjid dikunci. Karena saya ini wong deso. Ya, wong deso. Jadi di desa saya itu nggak ada istilahnya masjid itu dikunci. Gitu. Maka saya begitu melihat sendiri masjid di kota itu dikunci. Dan itu saya jumpai 2-3 masjid ya. Entah berapa banyak masjid yang dikunci, saya nggak tahu ya. Saya belum jalan-jalan full di Jakarta itu ya. Tapi yang jelas saya udah menjumpai 3 masjid. Itulah makanya saya timbul untuk menyuarakan, yaitu pejuang masjid. Jadi masjid itu nggak boleh dikunci ya. Apapun alasannya, nggak ada alasan untuk mengunci masjid, wahai para kiai ya. Jadi Anda jangan merasa sok hebat, sok menjadi orang yang soleh, sok menjadi orang yang katakanlah selalu menjaga masjid. Itu jangan begitu para kiai ya. Manusia itu belum tentu ya, belum tentu ya. Anda jungkir balik, sujudnya lama, belum tentu Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Belum tentu. Lebih baik pendusta ya, seorang pendusta tapi dia selalu berpikir, ya Allah, kapan saya sadarnya. Itulah. Jadi Anda itu menampakkan kesombongan ya, kesombongan diri Anda. Karena apa? Anda merasa sok hebat, sok bersih, sok menjaga masjid. Itulah wahai para kiai, saya terus terang nggak suka. Dan saya sayang kepada Anda. Kalau saya nggak sayang kepada Anda, nggak perlu saya menyuarakan begini, nggak perlu. Karena saya saking sayangnya. Dan Anda itu salah, saya peringatkan. Ya, apapun alasannya Anda nggak bisa dibenarkan. Yang namanya masjid itu rumah Allah. Masjid itu untuk masyarakat.
Jadi untuk umum, saudaraku, ya, maka hentikanlah perbuatan yang keji itu ya. Itu perbuatan yang keji, saudaraku. Jangan itu engkau anggap perbuatan yang baik, jangan. Tolol Anda itu, ya. Ini perbuatan yang keji. Mentang-mentang Anda sudah melaksanakan sholat zuhur, masjid Anda kunci. Itulah kebobrokan mental Anda. Dan saya meluruskan kepada Anda semua, biar Anda mengerti dan sadar. Bila selama ini Anda mungkin khilaf, ya, nggak apa-apa, ya. Silakan setelah mendengarkan ini, perbuatan Anda dirubah semua, ya. Dirubah semua tindakan Anda, karena itu tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan. Karena apa? Ketika Anda membangun masjid, ya, Anda teriak-teriak ke sana kemari minta sumbangan, ya, minta sumbangan. Jadi kalau Anda minta sumbangan berarti masjid ini untuk umum, untuk masyarakat. Siapa saja yang pengen menikmati, ya. Itulah para kiai. Jadi tolong dihentikan perbuatan yang tercela ini, ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Apapun alasannya nggak dibenarkan. Anda baca buku, tengok sejarah, ya. Pada zaman dahulu kala, ya, itu para saudagar membawa dagangannya itu masuk ke dalam masjid, tidur di masjid, bahkan sampai nginep berhari-hari, ya. Karena masjid ini tempat berlabuh, ya, tempat berlabuh. Jadi Anda jangan memaksakan kalau orang masuk masjid harus sholat, jangan memaksakan begitu. Anda harus punya pemikiran yang sangat dewasa seharusnya para kiai. Anda bisa membimbing masyarakat karena Anda tiap hari sholat. Jadi Anda jangan menggunakan emosi Anda, ya. Jangan Anda menggunakan emosi Anda, ya. Jadi zaman dulu itu para saudagar itu singgah di masjid, istirahat di masjid, ngopi, makan, minum di masjid, ya. Untuk persinggahan, katakanlah untuk pelabuhan, untuk terminal, dia berlabuh di situ, ya. Itulah wahai para kiai, ya. Jadi saya saking sayangnya kepada anda semua, ya. Perbuatan Anda itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama, sama sekali, ya. Begitu. Masjid ini para kiai, kalau semakin ramai, ya, semakin orang banyak memasukkan uang ke kotak amal. Betul itu kiai. Karena apa? Orang yang masuk masjid, dia memakai fasilitas WC, kamar mandi, segala macam. Itu kalau dia ada uang, ya, pasti dia memasukkan karena merasa tertolong pribadinya. Begitu. Tapi kalau masjid Anda kunci, itu keuangan Anda otomatis mengganggu keuangan masjid. Otomatis pendapatan masjid berkurang banyak, ya. Jadi dengan sikap Anda yang sangat tidak baik ini, tolong berhentikan sampai di sini, ya. Itu himbauan dari saya. Saya ini sebagai guru para kiai, guru, ya. Makanya saya kesel, ya, kepada anda semua, kelakuan Anda semua, bejat semua itu, ya. Tolong dihentikan, ya. Jangan sekali-kali Anda mengunci masjid. Bebaskan masyarakat, ya. Dia mau nongkrong, mau menata hidup, silakan, ya, di masjid, ya. Orang yang ke masjid itu punya aturan, dia punya etika, nggak usah dikasih tahu, mereka itu sudah pada mikir, sudah pada pinter, ya. Masyarakat Indonesia itu sudah pada pinter, ya. Nggak usah
peraturan yang enggak, mereka bisa menjaga ya. Itulah wahai para kiai ya, tolong disebarluaskan ya berita ini ya kepada saudara-saudara kita semua, di-share agar ini bisa tersebar dan bisa merubah para kiai-kiai semua. Oke, terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.